ini ya? Ya betul. Sekarang 158 dari surah Al-Baqarah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Safa Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khaira wa man tatawwa'a khaira. Itu ada lam ya, Bu? Hah? Lam alif ya? Berarti lanjut. Khairan fa'in, ulang dari wama. Yarhamdulillah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha sakirun alim. Ya, artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Ya. Langsung ke terjemah perkata Al-Quran Muslimah. Al-Baqarah 158. Habis bersihin kamera. Ya. Alergi ya. Inna, sesungguhnya, as-sofa, safa, wal marwah, dan wal marwata, dan marwah, min daripada sya'air, tanda-tanda atau syiar Allah. Faman, maka barang siapa hajja, beribadah haji, al-baita, rumah atau baitullah, awi atau i'tamaro, berumroh, fala, maka atau mengapa tidak, junaha, berdosa, alaihi, atasnya, an, untuk, yatawafa, bertawaf atau mengerjakan sa'i, bihima, di antara keduanya, waman, dan barang siapa, tatawwa'a, mengerjakan dengan kerelaan, khairo, kebaikan, fa inna, maka sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri, alimun, maha mengetahui. Ya, tafsir jalan lain. Sesungguhnya Safa dan Marwah, nama dua bukit di Mekah, adalah sebagian dari syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran agamanya. Jamak dan syairah, atau barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umroh, artinya memakai pakaian haji atau umroh. Asal makna keduanya adalah menyengaja dan berkunjung.
maka tiada salah baginya, artinya ia tidak berdosa mengerjakan sa'i, asalkan sebanyak 7 kali. Ayat ini turun tatkala kaum muslimin tidak bersedia melakukannya, disebabkan orang-orang jahiliyah dulu biasa tawaf di sana, sambil menyapu 2 berhala yang terdapat pada keduanya. Menurut Ibnu Abbas bahwa sa'i itu hukumnya tidak wajib, hanya tahyil, artinya dibolehkan memilih sebagai akibat tidak berdosa. Tetapi Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa sa'i adalah rukun dan hukum fardunya dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kamu, hadis riwayat Baihaqi. Sabdanya pula, mulailah dengan apa yang dimulai Allah, yakni Safa, hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa yang dengan kemauan sendiri berbuat, ada yang membaca tatawwa'ah, yaitu dengan ditasydidkan tak pada ta lalu diiqamkan atas suatu kebaikan, maksudnya amalan yang tidak wajib seperti tawaf dan lain-lainnya, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatannya itu dengan memberinya pahala, lagi Maha mengetahui. Ya. Syairnya, Bu. Ya, Pak ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian keagungan Allah, tempat syiar agama Allah yang ada di kota Makkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Safa dan Marwah satu tempat yang sangat bersejarah, di mana tempat itu merupakan bagian dari kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya tempat tersebut tempat yang sangat gersang, Ibu ya. Tandus, tidak ada bangunan, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Ya, yang ada adalah gurun pasir dan bukit. Di sini bukit Safa dan Marwah, jaraknya antara bukit dan Marwah itu 400-an meter. Ya, Ibu dulu sudah merasakannya di sana. Nah, dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istrinya yang namanya Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail, karena ada satu tugas agama, maka istri dan anaknya tidak dapat dibawa. Ya, maka kata bapaknya, ya, kata suaminya, itu Nabi Ibrahim, wahai istriku, aku tinggalkan engkau di sini, aku akan melanjutkan tugas dakwahku. Maka istrinya Siti Hajar pertama, ini atas perintah siapa? Oh, ini atas perintah Allah. Maka istrinya tanpa protes sedikit pun lalu mempersilahkan suaminya untuk melanjutkan dakwahnya. Walaupun sebenarnya tahu di situ, dan Nabi Ibrahim gak tega meninggalkan istri dan anaknya yang tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Yang ada adalah bukit, ya. Antara bukit Safa dan bukit Marwah, tidak ada air, gersang, tandus begitu. Tapi dengan keyakinan dari istrinya yang namanya Siti Hajar itu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kehidupan saya. Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Walaupun keadaan sulit, dengan keyakinannya Allah pasti akan memberikan pertolongan. Inilah keyakinan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan yang bersifat ekonomi.
Kemudian di tempat tersebut dengan kebesaran Allah keluarlah air Zam-Zam. Yang awal mulanya kan Siti Hajar itu berlari 7 kali ya, sambil mencari apakah ada air. Oh mungkin di Bukit Safa dicari, oh nggak ada. Oh mungkin di Bukit Marah dicari lagi, bolak balik kan, ternyata nggak ada Bu. Tapi subhanallah ya, ternyata air itu keluar dari hentakan kaki anaknya sendiri yang bernama Ismail, dihentak kakinya gitu, maka keluarlah air itu. Maka dari sejak itu namanya air Zam-Zam. Zam-Zam hanya kumpul. Air itu berkumpul di situ. Itu salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah. Di tempat tersebut ya adalah keluar air Zam-Zam. Dari sejak itu mulailah ada kehidupan Bu. Orang-orang dari berbagai suku mereka di sana mengambil air tersebut. Lama-lama mereka di situ membuat satu kemah tempat ya. Lama-lama karena udah banyak orang, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah yang sudah lama terkubur, nggak kelihatan Bu Ka'bahnya, padahal ada di sekitar situ ya. Dicari-cari akhirnya ketemu itu pondasinya. Nah karena itu nggak terlalu jelas pondasi, jadi orang kalau mau tawaf kan batasannya tidak jelas Bu ya, maka ditinggikanlah Ka'bah itu seperti sekarang. Itulah dulu awal mulanya yang berjasa adalah membangun Ka'bah yang sudah terkubur itu adalah Nabi Ibrahim bersama anaknya itu Nabi Ismail. Nah itu adalah kebesaran Allah. Di Bukit Safa dan Marwah itu keluar air Zam-Zam yang sampai sekarang 24 jam orang menikmati. Nggak pernah habis, nggak pernah kering. Dan itu keajaiban Allah ya. Dan air terbaik di dunia adalah air Zam-Zam, nggak perlu dimasak ya. Dan boleh diminum dengan cara berdiri. Ya, kenapa? Karena air Zam-Zam itu ginjal nggak perlu ngolah Bu, karena udah bersih. Kalau air biasa kan kita harus duduk, karena dikelola oleh ginjal kita supaya tidak menyerap air-air yang kotor. Jadi dibersihkan dulu, disaring dulu sama ginjal kita. Kalau air Zam-Zam boleh kita berdiri karena dia nggak akan menyebabkan suatu kotoran ya yang mencemari ya kesehatan tubuh kita. Tapi bagusnya karena kita mengikuti adab, walaupun kita minum air Zam-Zam, kita sebaiknya duduk. Ya. Nah di samping Bukit Safa dan Marwah itu sebagai tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, juga sebagai syiar agama, menunjukkan syiar agama. Di situ kita melaksanakan salah satu rukun haji atau umrah yang namanya sa'i. Di sana ketika kita mulai dari Bukit Safa, jalan biasa, di tengah-tengahnya ada lampu hijau, itu kita lari-lari kecil ya Bu ya. Nah itu kita lewatin sampai Marwah. Sekarang kita nggak sampai di bukitnya banget karena udah ini ya, karena bahaya licin kan, paling di kaki-kakinya aja. Kalau dulu mah bener-bener ke bukitnya zaman dulu tuh nggak ada bangunannya. Nggak ada. Udah rapi ya Pak ya. Udah rapi, udah pakai keramik kan. Kalau dulu masih gurun pasir, zaman dulu tuh bener-bener asli, bener-bener panas Bu. Kalau sekarang kan udah ada atapnya ya kan. Ya sudah pelindungnya, jadi enak lah, nyaman. Apalagi ada kipasnya kayaknya Bu ya. Ya, kita luar biasa, walaupun jauh rutenya, kita senang aja ya, semangat itu mungkin karena niat kita yang tulus ya. Walaupun berat, tapi kita menikmati ya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah haji sudah lengkap ini. Hajinya sudah, umrahnya sudah. Belum pernah umrah Pak. Kan itu kan sekalian. Iya sekaliannya pas pagi haji. Kalau pergi umroh itu belum pernah. Kalau kita haji udah otomatis umroh. Kalau umroh belum haji dia berseparuh. Bukan musimnya ya Pak ya. Iya, kalau ibadah udah lengkap. Andai kata nggak umroh udah nggak apa-apa. Tapi setelah ada rezeki bagus, ya nggak? Iya Pak. Mengulangi lagi, menyempurnakan ibadah hajinya. Nah, Bukit Safa dan Marwah itu ada di mana Bu? Di Makkah. Nggak ada tempat lain. Kalau di Pondok Gede itu apa tuh? Itu duplikatnya. Duplikat. Ya, lanjutkan Bu.
Barang siapa pergi ziarah untuk ibadah haji dan umroh, tidak berdosa kepada Allah, sa'i bersama alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dulu kan pada awal-awal diwajibkan perintah haji ini kepada umat Islam, orang-orang Islam itu takut, khawatir jangan-jangan kita berdosa ini, karena di tempat itu dulu antara bukit Safa dan Marwah itu diletakkan patung-patung di situ. Nah, begitu sampai bukit Safa diusap patungnya, ya kan? Terus sampai bukit Marwah juga diusap patungnya, ya namanya zaman jahiliyah, ya kan? Ya, nah umat Islam pada waktu itu enggan, merasa takut. Ya, jangan-jangan kita berdosa, makanya turun ayat ini. Oh, tidak berdosa. Ya, Allah sudah menghalalkan tempat ini untuk melakukan sa'i, tapi berbeda sa'i yang zaman dulu. Kalau sa'i zaman dulu itu untuk berhalanya. Kalau sa'i zaman sekarang ini karena Allah mengikuti jejak-jejak ibadah Nabi Ibrahim bersama istrinya yang dulu di situ. Yang awal mulanya sejarahnya itu Siti Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah untuk apa? Mencari kehidupan berupa air. Jadi untuk mengenang, menapak tilas dari perjuangan seorang ibu, ya Bu ya, dalam mencari air untuk melanjutkan kehidupan anaknya. Karena udah stok bekal udah nggak ada, Bu. Yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim udah nggak ada. Air susu udah kering. Semuanya air udah habis semua. Mau ngapain lagi kan? Tapi karena keyakinan, optimisme dari Siti Hajar, dia terus berlari sambil berdoa semoga ada kehidupan antara bukit Safa dan Marwah. Ternyata air itu malah keluar dari anaknya sendiri. Sama seperti bapak ibu berjuang mencari rezeki, ya kan? Sana sini kepoting-kepoting. Begitu lahir anak yang kedua mungkin baru rezekinya tambah banyak. Kalau anak pertama mungkin seret sekali. Ternyata anak itu membawa rezeki. Makanya anak nggak boleh kata kasari atau kita hina-hina nih. Gara-gara kamu nih saya jadi miskin. Nggak boleh ya. Nggak boleh, Bu. Gara-gara anak kita salahin. Jangan. Jadi jangan menyalahkan anak itu adalah anugerah. Kalau kita betul rezeki, kalau kita betul-betul mendidik anak itu, dia akan menjadi kader-kader terbaik kita nanti. Mungkin sekarang belum ketahuan, nanti satu saat ketika dewasa dia akan membela kita dan akan menjadi pejuang-pejuang agama. Yang namanya suatu hasil yang baik kan prosesnya panjang, berliku-liku. Ya, berbagai rupa liku-liku kehidupan untuk mencapai suatu target yang mulia, ya Bu ya. Gak ada yang tiba-tiba bim salah bim langsung anak kita jadi orang hebat. Coba contohnya anak-anak kita di sini. Mereka sekarang bisa kerja enak, punya ilmu pengetahuan, kan perjuangan ibu coba dari nol itu ya. Dari nol coba, dari proses, kalau dihitung-hitung coba berat banget ya. Dari proses hamil kan, lahir udah berat tuh lahirin. Biaya apa lagi coba? Entah dari mana tuh, yang penting anak bisa sekolah, yang penting anak bisa kuliah sampai selesai kan. Itu kalau dipikir-pikir itu perjuangan ibu. Tapi memang seperti itu sunatullah. Kalau ibu nggak seperti itu, anak-anak kita tidak akan menemukan satu hasil. Nah, seperti contoh Siti Hajar ini, walaupun nggak punya apa-apa, dia tetap berjuang mencari kehidupan. Akhirnya apa? Anaknya mendapatkan derajat yang tinggi. Sebagai apa, Bu? Sebagai Nabi. Nabi Ismail. Karena perjuangan seorang ibu dalam mendidik anaknya yang hebat itu. Ya, lanjut Bu. Baik, berikutnya. Bersa'i. Ya. Bersa'i antara keduanya, berlari-lari kecil saja, 7 kali ketentuannya, mari kita pahami bersama. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
Nah, ketika kita sa'i berada di Bukit Safa, kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu kita menghadap ke Ka'bah, kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Mungkin ibu waktu dibimbing sama. Ada sih, ada bukunya juga. Iya, dibimbing ya. Ada, ya itu. Bacanya tuh Inna Safa ini dibaca antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, sebanyak berapa kali? 7 kali. Itu ketentuannya. Kita pahami, jangan lebih atau jangan kurang. Makanya kita haji itu benar-benar fisiknya harus kuat, karena di sana itu dominannya adalah ibadah fisik. Ya kan? Fisik semua. Coba tawaf keliling Ka'bah fisik. Tawaf sa'i keliling Safa Marwah juga fisik. Lempar jumrah fisik. Kita wukuf di Arafah juga fisik. Kan sebenarnya fisiknya harus kuat, Bu. Sana itu. Andai kata nggak kuat, ya bisa kita menggunakan jasa. Apa, Bu? Pakai kursi roda. Yang penting sehat dulu nomor 1. Sehat nomor 1. Karena ibadahnya terasa sekali. Jadi ibadah yang paling berat adalah ibadah haji, karena menggunakan fisik. Siapa yang fisik juga apa, Bu? Kendaraannya kan harus ada, kemampuannya, harta benda juga harus ada. Jadi mahal. Jadi ibadah yang paling mahal adalah ibadah haji. Karena saking mahalnya ibadah haji, saking beratnya ibadah haji, diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Kalau setiap bulan diwajibkan, bangkrut kita, Bu. Yang lainnya belum pada kebagian ya. Iya, bangkrut kita, Bu. Kalau sekarang dulu, sekarang juga nggak bisa lagi ya, Pak, susah. Sekarang nggak bisa, Bu. Tunggu puluhan tahun. Nanti beruntunglah zaman Ibu Haji dulu, alhamdulillah. Langsung ya, Haji. Iya, langsung daftar tahun depannya. Nah, itu berarti Ibu, itu tahun berapa ya, Bu? Tahun berapa ya anak-anak? Tahun berapa itu, Ibu Haji itu? Ingat nggak? 2000 berapa? 2005. 2005 ya. Tapi nggak lama setelah itu kan langsung jaraknya lama ya. Kalau mau daftar nggak langsung setahun depan. Enggak, sampai beberapa tahun ke depan Masih ya. Apa 2010-an kali ya? 2010 mungkin ya. Ke atas ya, 2010 ke atas. Mungkin ya. Saya tuh masih ikut sama biro perjalanan, jadi bukan pakai ONH, pakai masih $4.500. Oh iya. Sama berapa itu sama rupiah sini? Berapa jadi? Berapa ya? $4.000 ya? ONH plus itu. ONH plus $4.500 jadi berapa waktu itu ya? Tapi zaman itu belum ngantri ya? Belum. Alhamdulillah ya. Yang ONH sih masih, yang ONH ada daftar tunggu, cuman paling berapa tahun. Cuman kalau ini ONH plus tuh langsung. Langsung, kalau zaman sekarang nggak bisa. Nggak bisa, Pak, nunggu juga. Ya, sama aja ya. Iya. Ya, kalau ada rezeki, ya udah daftar aja dulu. Iya. Kita nyampe umurnya apa enggak ya. Penting udah niat, Bu ya. Dan niat kita nabung sana ya, insyaallah. Ya, jadi itu sudah dijelaskan tadi. Sa'i itu ketentuannya 7 kali ya, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil atau berjalan-jalan kecil. Jangan larinya kayak maraton gitu. Pengen cepat-cepat selesai nggak bisa. Jadi santai aja jalannya. Santai, lari-lari pelan-pelan aja. Jalan cepat gitu ya, Pak ya. Jalan cepat artinya bukan ngebut. Nah, jadi maksudnya cepat tapi nggak ngebut lah. Ibu udah merasakan. Karena kan lumayan panjang, Bu. Kalau ngebut banget kan wah. Capek sekali itu ya. Capek sekali. Kita semangat karena banyak orang ya. Jadi kita saut-sautan membaca kalimat-kalimat suci. Ya, lanjutkan, Bu. Ya. Barang siapa melakukan suatu amal kebajikan dengan penuh kerelaan, Allah pasti beri balasan. Salatullah salamullah ala taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini konsep Al-Quran secara umum. Kalau kita rela berbuat kebajikan, apapun bentuk kebajikan itu, maka Allah pasti akan memberikan balasannya kepada kita.
dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak ada ruginya orang berbuat kebajikan. Sekecil apapun Allah balas, apalagi kebajikan itu besar. Logikanya gini, semakin besar kita berbuat baik, maka pahala dan balasannya pun akan semakin besar diberikan kepada kita. Nah, termasuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, kita harus rela, Bu. Relakan keluarga kita tinggalkan, relakan harta benda yang kita keluarkan, ya. Relakan tenaga pengorbanan yang kita relakan. Tidak ada yang sia-sia. Bu, survei membuktikan apa, Bu? Tidak ada ceritanya orang yang pulang haji itu hidupnya bangkrut, hidupnya miskin. Gak ada kan? Gak ada ceritanya. Iya, justru mereka itu hidupnya makin berkah, ya kan? Keluarganya makin terjaga keharmonisannya. Jadi Allah menjaga. Coba ibu tanya tuh orang-orang yang ngemis-kemis atau nyari-nyari bekas makanan di tong sampah. Ngapa kamu miskin kayak gini? Nggak ada yang mengatakan saya kena bangkrut haji atau umroh tahun kemarin gara-gara saya haji umroh saya jadi nggak bisa makan, habis harta berasa. Kayaknya nggak ada, Bu, kayak itu. Ya, Bu, ya. Orang yang bangkrut itu karena mereka tidak menggunakan ajaran agama, rakus, serakah, ya kan, pelit dan lain-lain, sehingga Allah marah terhadap perilakunya, melakukan perbuatan yang menyimpang. Kalau kita berbuat kebajikan dengan kerelaan lillahi ta'ala, maka semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, Ibu, kebaikan-kebaikan yang Ibu lakukan selama ini kan nggak ada yang berkurang, ya. Malah dijaga sama Allah, ya kan. Berapa ibu yang Ibu keluarkan untuk biaya ini begitu, untuk kuliah atau untuk apa? Tapi kan alhamdulillah, ya, nggak pernah kurang, Bu, ya. Minimal stabil. Kadang lebih dari itu. Ini kenapa? Ya, karena niat kita, nawaitu kita mengeluarkan apapun kerelaan karena Allah untuk ibadah, bukan untuk pamer-pamer, foya-foya atau menunjukkan kita ini orang yang lebih istimewa dari yang lain. Tidak, Bu, niat kita jangan kayak gitu. Terakhir, Bu, yang mau maghrib dikit lagi. Sekarang maghrib 6:30 ya, Pak? Iya, betul. Allah sangat mensyukuri siapa saja yang berbakti. Allah Maha mengetahui segala sesuatu di alam ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba, Allah juga bersyukur, berterima kasih kepada hambanya yang rela hati untuk beribadah, ya, berbuat baik, beramal soleh, melakukan ibadah haji dan umroh, sa'i dengan cara yang baik. Pokok perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu Allah mensyukurinya. Allah berterima kasih sama kita, Bu. Kalau orang berterima kasih sama kita biasa, ya. Tapi kalau Allah berterima kasih kepada kita, itu luar biasa. Maka itu membuat kita bahagia, Bu. Ketika kita membantu orang, kok kita ikut bahagia? Kenapa? Karena Allah mensyukuri. Karena Allah mensyukuri, berterima kasih atas sikap kita, maka Allah memberikan rasa tenang, rasa bahagia di hati. Jadi rumus untuk membahagiakan orang adalah rumus untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan membahagiakan orang lain. Allah akan berikan rasa bahagia karena kita membahagiakan orang lain. Jangan sampai konsepnya dibalik, Bu. Kalau mau bahagia, ya nggak usah bahagiain orang, semuanya diambil sendiri. Nggak bisa, Bu. Islam itu nggak kayak gitu. Islam itu menghendaki kita bersama-sama, saling membantu dalam keadaan apapun yang sekiranya itu diperlukan, terutama kepada orang-orang yang berhak menerima. Pada anak yatim, fakir, miskin, mereka adalah sumber kebahagiaan yang akan diberikan kepada kita. Kalau kita benar-benar ingin bahagia, bantulah orang-orang yang tidak mampu. Di sanalah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya orang benar-benar merasakan arti kebahagiaan ketika memberi kepada yang lain. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memberi. Sampai akhir hayatnya, mereka akan memberi semua apa yang dimiliki. Karena di sanalah letak kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermurah hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.